Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250014843. Pada hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMP Islam Al-Ikhlas kelas 7 dengan tema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kelas 7D? Baik. Bapak akan absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Mohon yang namanya disebut mengucapkan hadir seperti biasa. Aisyah? Oke. Arkana? Fauzia Hamida? Jena? Owen? Alia? Naura? Akila? Baik, semuanya hadir ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak sekalian, hari ini seperti biasa kita akan mempelajari apa mata pelajarannya? PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum Bapak mulai, apakah semua sudah membawa buku? Sudah, oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bersyukur? Berterima kasih. Angkat tangan dulu dong. Apa Aisyah? Menghargai. Menikmati yang sudah diberi. Menikmati yang sudah diberi. Oke, ada lagi? Dua orang? Tidak menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diberi. Tidak menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diberi. Ayo, kalau yang pernah bersyukur pasti tahu apa itu bersyukur. Kalau yang nggak tahu, berarti dia nggak pernah bersyukur. Ayo, Bapak minta dua orang lagi deh. Berterima kasih atas apa yang dimiliki. Satu lagi. Tidak membanding-bandingkan. Oke. Jawabannya semuanya nggak ada yang salah. Semuanya benar. Oke. Sebelum masuk ke materi, di akhir pembelajaran, insya Allah kalian akan mendapatkan 3 poin ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan makna syukur menurut ajaran Islam. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk syukur melalui hati, lisan, dan perbuatan. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan lagi? Coba Arkana baca pertanyaannya. Apakah kamu lebih sering menghitung nikmat yang kamu punya atau hal-hal yang kamu belum punya? Paham pertanyaannya? Ada yang mau jawab? Kita sebagai orang nih, kira-kira lebih sering mana? Lebih sering menghitung yang kita punya atau lebih sering menghitung yang nggak kita punya? Hah? Contohnya gimana coba? Ada yang bisa kasih contoh? Adit? Kayak mobil-mobilan. Mobil-mobilan, kenapa? Ya karena masih banyak orang kayak pingin mobil-mobil mahal gitu. Terus? Ya mereka nggak punya, padahal mereka sendiri punya mobil satu daripada orang lain yang nggak punya. Betul. Itu contohnya satu. Ada lagi yang mau kasih contoh lagi? Menyesal membeli barang yang sudah dibeli. Boleh?
Uang, gimana uang? Jadi kan orang lain itu berpikir karena ada orang kaya gitu yang lebih banyak uang. Ya, Dia uangnya kayak biasa aja gitu. Padahal ada orang yang bawa uang. good. Tahu ya maksudnya ya? Ternyata secara tidak sadar kita tuh lebih sering merasa nggak punya daripada menghargai apa yang kita punya. Ntar Bapak akan kasih kepada kalian contohnya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa manusia sering lupa bersyukur? Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Karena dia terlalu iri sama orang lain. Karena dia terlalu iri sama orang lain. Oke, ada lagi? Karena orang lain itu melihat orang yang punya banyak barang di medsos. Ya, bisa jadi melihat kenikmatan orang lain sehingga, Mas ya? Terus dia terlalu senang sama barangnya jadi lupa sama rezekinya. Oke. Ada lagi? Gak paham rasanya orang yang lagi hidup yang pulang. Nggak tahu, nggak bisa merasakan gitu ya. Jadi dia nggak tahu rasanya orang yang nggak punya rumah, nggak punya gitu kan? Oke. Sering membanding-bandingkan. Sering membanding-bandingkan. Jadi ternyata kalian udah tahu ya sebabnya kenapa manusia mungkin termasuk kita juga kadang lupa untuk bersyukur ya. Kenapa? Tadi jawabannya benar semua. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melatih diri agar selalu ingat bersyukur setiap hari? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Oke. Ada lagi? Ini masih permulaan nih, kita belum masuk materi. Berzikir setelah sholat. Bisa jadi mengucap alhamdulillah. Oke. Hampir sama, berzikir juga. Mengucap alhamdulillah juga berzikir. Ada lagi yang lain? Jawabannya? Berpuasa. Berpuasa. Bagus. Karena dengan berpuasa kita jadi merasakan bagaimana orang yang nggak punya makanan, ya kan? Akhirnya ketika berbuka kita bersyukur kepada Allah. Baik. Selanjutnya. Nah, mohon perhatikan video berikut. Andai aku yang merasa pasti tidak akan berubah. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu memakai sepeda. Sejak terakhir itu, kehidupan aku berubah. Kini aku hidup sebagai angkara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia dengan bekerja. Berjalan melewati rasa kehidupan. Oke. Apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Ada kaitannya dengan bersyukur tadi videonya? Ada. Ada yang bisa menyimpulkan? Kita harus bersyukur apa yang kita punya sekarang. Betul. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Ada lagi? Apa yang kita perlukan mungkin bisa jadi keinginan orang lain. Cakep. Terkadang apa yang kita keluhkan sekarang, mungkin di luar sana itu orang pengen ya dengan keadaan kita sekarang. Benar nggak? Sekarang kita sekolah ada AC-nya. Benar? Adem nggak kalau masuk kelas? Adem. Tapi ada nggak di sekolah kita masuk-masuk mengeluh dengan kondisi kelas? Apakah
temannya nggak baik atau temannya iseng dan lain sebagainya, ya. Padahal sekolahnya fasilitasnya udah enak gitu. Berarti apa yang kurang dari dia? Dia kurang bersyukur. Kalau tadi dari video ada orang bawa motor, ada orang lagi motornya mogok, terus ada orang motornya mogok, terus lagi mogok ada yang lewat, motornya lebih cakep, ya kan? Apa yang dia bilang tadi? Apa yang dia bilang ketika ada motor? Seandainya aku ada motor yang lebih bagus. Ya, seandainya aku ada motor yang lebih. Nggak lama dia jalan, ada orang lagi benerin sepeda. Apa yang dibilang sama orang yang naik sepeda? Seandainya saya kalau punya uang saya mau beli. Ya, nggak lama yang naik sepeda ngelihat orang lagi jalan. Yang orang lagi jalan apa ngomongnya? Seandainya aku punya sepeda, seterusnya begitu. Sampai orang yang lagi jalan ternyata dia masih punya nikmat. Karena ada orang lain yang ternyata nggak bisa jalan. Coba kalau kita lihat dari video tadi, apa yang menyebabkan orang itu nggak bersyukur? Orang yang naik sepeda, kenapa dia nggak bersyukur? Karena betul, karena dia melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Dia naik sepeda, padahal naik sepeda tuh nikmat. Dia nggak butuh capek-capek jalan kaki. Tapi karena dia ngelihatnya orang naik motor, jadi nikmat itu nggak kerasa, ya kan? Sama orang naik motor, biar kata naik motornya mogok, tapi kalau dia naik motor, tinggal gerakin tangan gini doang, jalan. Sedangkan yang naik sepeda harus goes, belum lagi ntar kalau ada tanjakan, belum nanti ntar kalau remnya blong dan lain sebagainya. Satu lagi, Bapak punya video. Ini videonya 4 menit, mohon diperhatikan secara baik-baik. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang terderang, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan bersyukur, melainkan dengan daya berkeruh, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam langkah, dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram, hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia, jalani hari-harimu apa adanya.
dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang, jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyumpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, melihat mereka. Hampir sama isinya, cuma ini lebih dalam kayaknya. Betul nggak? Sekarang kalian bisa menyimpulkan apa itu makna bersyukur dalam Islam? Memandang ke bawah, apakah itu bentuk bersyukur? Dengan kita memandang ke bawah, kita melihat orang-orang yang lebih tidak mampu daripada kita. Apakah itu bentuk bersyukur? Atau itu sebab agar kita bisa bersyukur? Yang mana yang benar? Itu adalah sebab. Jadi bukan kita melihat ke bawah itu bentuk syukur, enggak. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah terus kita jadi sombong, bisa enggak? Bisa. Kita ngelihat orang pengamen, banyak pengamen-pengamen di mana? Di lampu merah, anak-anak kecil seumuran kalian. Pernah ketemu enggak? Pernah. Kalau kalian lihat mereka, tapi bentuk dalam ketika kalian melihat mereka itu bentuknya adalah bentuk sombong. Ya, nggak punya mobil. Ya, jam segini malah ngamen, bukannya main bola, bukannya les piano, les dan sebagainya. Kita ngeliat kemana itu? Ke bawah bukan? Kita ngeliat ke bawah, tapi kita bersyukur apa enggak kalau kayak gitu? Enggak bersyukur. Ya, harusnya bagaimana? Tadi kata Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa adna minkum. Lihatlah orang-orang yang posisinya berada di bawah daripada kalian. Supaya apa? Supaya kalian menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sekarang kita semua dibekalin makanan sama ayah ibu kita. Betul? Coba kalau kita buka, ternyata kita dibekalin nasi goreng pakai telur dadar. Kita makan bareng sama temen. Temen yang satu ternyata makanannya KFC. Apa yang kita rasakan? Kita jadi bersyukur apa? Jadi ibu nih masa makanannya cuma nasi goreng pakai telur dadar. Pak, saya lebih suka nasi telur dadar daripada KFC. Ya, sebagian orang kayak begitu. Cuma Bapak lagi kasih contoh nih. Kalau misalnya kita selalu kayak begitu, selalu kita bandingkan makanan kita dengan makanan orang lain yang mungkin lebih nikmat, akhirnya kita bersyukur apa enggak? Padahal makanan yang kita kasih itu dipengenin nggak sama orang lain yang lagi di sana, lagi pengen banget. Makanya kita harus ingat, ini makanan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan melalui orang tua kita. Pagi-pagi orang tua kita bangun masakin nasi goreng, ya. Buat apa? Supaya kalian makan. Harusnya disyukuri. Jangan gara-gara makanan ini terus kita ngelihat orang lain makanan lebih enak, bukannya bersyukur malah jadi marah, ya. Jadi itu ya. Bersyukur adalah apa berarti? Berterima kasih. Apakah itu kepada Allah? Kalau kepada Allah berarti berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau kepada manusia, kita boleh nggak bersyukur kepada manusia? Berterima kasih kepada manusia? Boleh. Kalau ada orang berbuat baik sama kamu, masa kamu nggak bilang terima kasih? Itu namanya bersyukur. Ya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada ayat yang menyampaikan. Ada yang bisa baca ayatnya? Silahkan. Arka, baca Arka. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Lasyadid. Oh, Naura baca artinya Naura. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah itu bukan untuk apa-apa, justru supaya nikmat kita ditambah. Kalian mau nikmat yang kalian dapat sekarang bertambah lagi, lebih banyak lagi? Mau yang sekarang cuma punya mobil satu jadi dua mobilnya misalnya? Yang punya, yang sekarang posisinya di ranking 3 misalnya, mau jadi ranking 1? Nah, gimana caranya? Bersyukur dan berusaha. Oke. Nah, waktunya diskusi. Tadi kan udah Bapak kasih tuh. Ya, ada berapa pertanyaan? 4 pertanyaan untuk kalian diskusikan di kelompok kalian. Yang pertama, apa makna dari ayat tersebut, ayat yang tadi? Ingat kan masih? Ntar Bapak buka lagi ayatnya. Kan baru dibaca, masa lupa. Maknanya bukan hafalannya. Yang kedua, apa makna bersyukur menurut kamu? Itu kalau yang pertanyaan nomor 2, ini masing-masing mengungkapkan. Masing-masing tulis, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 2 berarti ada 6 jawaban di sini. Nomor 3, bagaimana cara bersyukur melalui hati, lisan, dan perbuatan, itu hasil diskusi kalian. Oke, nomor 4, mengapa orang yang bersyukur ditambah nikmatnya, itu juga jawaban dari kelompok. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup? Hah? Kalau menyadari, mengakui kalau itu adalah suatu nikmat dan bersyukur. Salah. Hati. Dia paham. Oke, dah. Ini sekarang kerjain nomor 3. Disingkatin aja. Ayo bahas nomor 3. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Melalui hati, iya. Melalui hati bagaimana? Melalui lisan seperti apa? Melalui perbuatan seperti apa? Enggak. Maksudnya yang nomor 2 tulisnya 3 orang aja maksudnya. Dah, sekarang lanjut nomor 3. Dah. Dengan hati apa? Dengan lisan apa? Udah? Hah? Kelompok Dio. Siapa yang mau presentasi? Bacain itu jawabannya. Ayo cepat. Dah, yang 2 sweet. Ini kelamaan. Nomor 4. Udah. Ayo sini. Siapa? Davian. Sini Davian. Boleh berdua. Oke, yang lain dengerin. Ya, kira-kira kenapa orang kalau bersyukur tuh Allah tambah? Ayo, maju. Sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Hari ini aku sama Dio akan membacakan jawaban kita dari diskusi. Ya.
Apa? Apa makna dari kata tersebut? Yang lain dengerin. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Oke. Kedua, kamu menambah bersyukur kamu. Pertama, Bacain 2 orang. terima kasih dari dia menghargai. Oke. Jawaban nomor 3, bagaimana cara bersyukur kepada Allah melalui hati, lisan, dan perbuatan. Lisan yaitu berdoa dan berzikir, bahwa hati tidak iri, perbuatan menolong orang lain. Oke. Nomor Terus 4, mengapa orang yang bersyukur akan ditaruh nikmatnya? Karena Allah telah berfirman pada Quran surat Ibrahim ayat 7. oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ngomong sih. Yuk, satu kelompok lagi. Berarti nggak semua selesai. Bentar, karena waktunya belum. Mau jawabannya kita kan? Iya, baca cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majuan biar nggak ke center. Halo teman-teman, hari ini saya sama Arkana akan presentasi kepada kalian tentang jawaban yang diskusi ini. Yang pertama, itu kita banyak Pak. Langsung yang ketiga. Tiga, hati tidak sombong pada dalam hati atau iri. Kedua, lisan berzikir dan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketiga, perbuatan yaitu salat lima waktu, berinfak dan berbagi. Wassalamualaikum. Itu empat. Ya, 4. Yang 4. Lalu dinamakan karena Allah sedang terhadap hambanya yang selalu bersyukur. Oke, good. Terima kasih dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Sekarang terakhir sebagai penutup. Sebutkan 3 saja nikmat yang bisa kamu syukuri hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Adit dulu. Oke, punya banyak pulpen. Punya banyak pulpen. Tilawati bisa baca buku tilawati. Oke. Terus lagi punya uang. Apa bentuk syukurnya? Saya bersyukur kepada Allah karena Allah mengasih saya pulpen, tilawati dan uang. Oke, satu orang lagi siapa? Arka. Saya bersyukur kepada Allah hari ini karena pertama saya dapat menjadi sehat, dapat ke sekolah, Good. dan bangun dari tidur. Good. Oke, satu lagi yang perempuan. Sebelum menutup, Tadi apa pertanyaannya kalau sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Ami. Seberjalan, bisa hidup. Oke. Bisa berjalan, bisa melihat, bisa hidup. Nah, itu nikmat buat semua orang. Ternyata nikmat yang kita rasakan hari ini sangat banyak. Baik. Terima kasih anak-anakku sekalian kelas 7. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil